Oke, berarti John Balls here, balik lagi ke waktu belajar John Balls. Kenapa gue pakai baju Vegeta lagi? Vegeta, karena V itu di Jepang B, jadi Vegeta. Ya, Vegeta lagi, karena hari kita bakal bahas tentang koleris dan ini 3 tips untuk orang koleris seperti Vegeta. Tunggu apa lagi, langsung aja biku banget ha! It's John Balls here. Koleris tidak tahu bagaimana cara menangani orang lain dengan baik. Iya kan? Karena mereka terlalu buru-buru, terlalu galak. Orang-orang merasa orang koleris itu tidak baik. Mereka keras, mereka jahat, mereka maunya. Jadi tips pertama adalah latihlah kesabaran kalian. Kadang-kadang orang takut sama kalian karena kalian terlalu buru-buru, kalian terlalu cepat, kalian terlalu keras, kalian terlalu lantang. Latihlah kesabaran kalian. Jangan selalu apa-apa maunya cepat. Jangan terlalu nge-push orang karena mereka tidak bisa secepat kalian. Kalian harus ingat, kalian tidak sama. Saya punya cerita seorang dosen yang mendorong anak-anak mahasiswanya untuk melakukan pola belajar yang sama dengan dirinya. Harus partisipasi aktif. Sedangkan tidak semua orang bisa partisipasi aktif seperti orang koleris. Tidak semua orang punya keberanian untuk speak up. Kalian harus lebih sabar menghadapi orang-orang yang memang membutuhkan fase yang lebih lambat atau yang membutuhkan leha-leha dulu sejenak. Kalian bisa mengerjakan 10 atau lebih pekerjaan dalam waktu singkat. Tetapi ada juga orang yang harus mengerjakan satu-satu dulu sampai selesai dan sempurna. Prestasi kalian sangat gemilang, sedangkan kalian melihat orang lain sangat bodoh dan payah, lambat, lemah, dan lain-lain. Padahal belum tentu semua hal yang kalian cepat lakukan jalan dengan lancar nantinya. Tidak ada seorang pun yang menyukai orang yang sok berkuasa, sok tahu, dan tidak sabaran. Mereka akan merasa tidak nyaman dan memusuh kalian. Jadi belajarlah untuk lebih sabar. Tips kedua, simpanlah nasihat sampai diminta. Orang koleris berani untuk berbicara. Mereka punya dorongan untuk mengkoreksi apapun yang salah, apalagi koleris melankolis. Tetapi terkadang kelebihan itu membuat kalian jadi terlihat menyebalkan. Karena setiap orang berbicara, kalian memotongnya. Tiap rapat ada yang salah dikit, kalian mau langsung mengkoreksi, padahal kalian belum mendengarkannya sampai habis. Yang membuat orang-orang yang rapat dengan kalian, yang kerja dengan kalian, jadi tidak nyaman. Orang koleris memang kuat, makanya mereka merasa harus memberikan semua arahan ke orang. Dia merasa saya yang paling benar, saya yang megang kendali, semua orang inferior dan bawahannya dia. Well, itu wajar karena memang kalian mempunyai karisma yang sangat kuat. Belajarlah untuk lebih bijaksana dan dengarkan dulu orang lain. Kalian akan terlihat lebih hebat dan bijaksana apabila nasihat-nasihat kalian diberikan di detik terakhir yang membuat orang lain kagum dan tidak terintimidasi dengan kalian. Apalagi pada saat sebuah nasihat dan koreksi itu memang diminta sama orang. Kalian masuk di situ dan kalian akan menjadi koleris yang jauh lebih hebat dari sekarang. Saya tahu kalian hanya mencoba menolong, membantu, dan kalian care dengan sesama. Tetapi tidak semua orang beranggapan sama dengan apa yang sedang kalian pikirkan. Bukannya memikirkan kalian care, tapi malah memikirkan kalian sok tahu dan sok ngatur. Yang ketiga, pelunak cara pendekatan Anda. Terkadang cara kita ngomong seseorang, cara kita mendekati seseorang bisa menjadi pedang bermata dua untuk kita. Kalau orang itu mengerti yang kita maksud baik, mereka akan menganggap baik. Tapi kalau mereka merasa itu buruk karena kalian mendekatinya dengan cara yang tidak enak, mereka akan merasa tidak enak dan tidak nyaman. Florence Litter pernah membawa survei ke sebuah seminar Personality Plus yang diadakan. Survei tentang ciri khas apa yang paling tak disukai dari seseorang. Dan survei membuktikan bahwa sok berkuasa adalah yang paling tidak disukai seseorang. Tetapi terkadang orang koleris tidak merasa kalau mereka sok berkuasa. Itulah cara mereka, itulah intonasi mereka. Setelah kalian mendengar video ini, kalian harus ngomong ke diri kalian. Apakah ternyata selama ini cara saya ngomong, cara saya mendekati orang terasa tidak enak dan membuat orang itu tidak nyaman? Kalian harus tanya diri kalian sendiri dan ingat-ingat. Seperti contohnya kalian mau menyuruh anak kalian untuk menutup pintu dengan kata-kata simple, tutup pintunya. Tetapi selalu ada perbedaan dari intonasi dan kata-kata tambahannya. Contohnya seperti, itu tutup pintunya dong. Sama, tolong tutup pintunya ya. Tentu saja yang kedua terasa lebih enak walaupun sama-sama tegas dan sama-sama kole. Dengan tambahan kata-kata tolong, maaf, terima kasih, dan lain-lain, orang koleris bisa jauh lebih disenangi orang, terdengar lebih lunak, dan orang-orang akan lebih nyaman dan tidak segan dengan kalian. Dengan itu kalian bisa menjalin hubungan jauh lebih baik lagi untuk orang koleris. Jadi Bras yang koleris, jangan lupa kalian selalu senang melihat semua video saya. Share, like, comment, click on the bell, dan subscribe. Bras, thank you for watching. I'm Bras. Berkumangat!
Dengan itu kalian bisa menjalin hubungan jauh lebih baik lagi untuk orang koleris. Terkadang cara kita ngomong seseorang, cara kita mendekati seseorang bisa menjadi pedang Florence Litter pernah bilang, Florence Litter pernah bilang dia bikin survei kepada semua. Florence Litter pernah membawa survei ke sebuah seminar. Florence Litter pernah membawa survei ke sebuah seminar Personality Plus yang diadakan.